Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Guru Jabar hebat. Maju bersama Pikon Batch 6 Jabar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah karena kita bisa bertemu lagi di room Pikon Batch 6 Jabar. Izinkanlah kepada kami untuk siang ini mempresentasikan materi yaitu cara hidup sehat dan normal untuk penderita kelainan darah G6PD yang akan dibawakan oleh Ibu Is Kusnia Hidayah dan akan dipandu oleh Bapak Rahmat Suryadi MPD. Baik, untuk memulai acara ini akan dipandu oleh Bapak Rahmat Suryadi MPD. Silakan Bapak Rahmat Suryadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman guru Jawa Barat yang hebat, guru Jabar juara, Jabar KIJ. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam acara presentasi cara hidup sehat dan normal untuk penderita kelainan darah G6PD yang akan dibawakan oleh narasumber kita Ibu Is Kusnia Hidayah SPD. Saya bacain CV-nya ya. Lahir di Bandung 9 Mei 1963, pendidikan S1 pendidikan bahasa Inggris, pengalaman mengajar 33 tahun, paling lama di SMA 5 Bekasi, putra 2 orang. Alhamdulillah udah beres kuliahnya, udah bekerja, udah berkeluarga. Kamu persilakan Bu Is. Terima kasih Pak Rahmat, kami juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tampil di Selamat siang Bapak Ibu Guru dan hadirin teman-teman juga. Selamat siang Bapak Instruktur yang sudah hadir di muka kami. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu walaupun di dunia maya. Pada siang hari ini saya akan sharing saja materi mungkin bisa untuk jadi aware buat kita semua. Memang di judulnya cara hidup sehat dan normal untuk penderita kelainan G6PD. Mungkin bagi sebagian orang kok aneh apa G6PD. Baik Bapak Ibu, kelainan darah sering dikenal masyarakat pada umumnya ada leukemia atau kanker darah, lalu hemofili yang kondisinya darah sulit membeku, anemia dan lain-lain. Ada banyak, tapi yang satu ini yang G6PD ini jarang sekali. Hal ini maaf itu Pak itu ada suara. Baik Bapak Ibu, banyak kali jenis kelainan darah atau gangguan hematolog yang mungkin jarang diketahui atau malah belum diketahui banyak orang. Salah satunya adalah G6PD. Aneh kedengarannya, pada saat kebetulan saya sendiri adalah salah satu penderita kelainan darah itu. Pada saat saya diberitahu bahwa saya punya kelainan G6PD juga saya heran, apa itu kok belum pernah dengar. Dan gejalanya hampir sama dengan anemia biasa, kurang darah, tapi yang membedakannya adalah pemicu dan kondisi sel darah merahnya. Apa itu G6PD defisiensi?
yang biasanya hanya dikatakan G6PD saja. Biasanya pasien atau saya ke dokter, ke rumah sakit hanya mengatakan saya penderita G6PD dok. Biasanya dokter sudah tahu maksudnya. G6PD itu adalah suatu keadaan di mana penderita itu tidak memiliki cukup enzim G6PD yang dapat membantu darah merah berfungsi secara normal. G6PD ini adalah kelainan genetik sebetulnya, turunan yang bisa diturunkan dari salah satu orang tua atau keduanya, baik menderita langsung ataupun resesi. Banyak terjadi biasanya terjadi pada keturunan Afrika, keturunan Mediterania, dan keturunan Timur Tengah. Meskipun saya sendiri bukan dari salah satu keturunan itu, tapi ternyata kena juga gitu ya. Nanti kita bahas. Penderita seperti saya ini sering mengalami anemia hemolitik, yaitu kekurangan sel darah merah yang terjadi karena proses hemolisis atau hancurnya sel darah merah. Sel darah merah yang utuh bagi sebagian orang hanya karena salah minum atau makan bisa hancur. Nah, hancurnya sel darah merah itu bisa disebabkan antara lain karena mengkonsumsi vitamin C. Makanya saya di flyer, di broadcast mengatakan bahwa vitamin C untuk sebagian orang berguna, tapi bisa jadi ancaman jiwa untuk kami penderita G6PD. Dan selain vitamin C adalah makanan-makanan tertentu. Nanti kita bahas, atau minuman obat kimiawi. Minum atau obat-obat kimiawi. Obat-obat kimiawi, maaf. Dan mencium baru naftalin, kamper Bapak Ibu. Ini mungkin jadi aneh juga terdengar, tapi kenyataannya memang seperti itu. Yang pertama ini vitamin C. Siang-siang minum redoxon, Bapak Ibu, seger sekali kan? Itu sering saya lakukan sebelum saya tahu bahwa saya punya penyakit G6PD. Vitamin C itu sangat bermanfaat bagi kebanyakan orang. Tapi mengancam jiwa saya. Pada saat pandemi COVID ini ditengarai bahwa vitamin C itu sangat dibutuhkan karena bisa membantu membunuh virus katanya. Nah, ini vitamin C ini selain gizi atau apapun jenisnya, bahkan vitamin C ini vitamin C yang katanya natural, tapi dibuatnya seperti kimiawi juga merusak ini Bapak Ibu kondisi darah yang normal yang sebelah kiri, dan begitu minum vitamin C saja saya 1 butir saja darah saya bisa hancur seperti ini, hancur kondisinya akan seperti ini ya. Nah, faktor apa saja yang yang membuat hancurnya sel darah merah pada kami kelainan darah G6PD ini? Pertama, obat-obatan tertentu. Nanti kita lihat obat-obatan apa saja, banyak sekali Bapak Ibu, tapi tergolong dalam antibiotik. Apapun antibiotik tidak bisa diminum. Ini mungkin pengalaman saya pada saat ke rumah sakit dokter. Setelah saya memberitahu list obat yang tidak boleh saya minum, beliau sangat hati-hati memberikan antibiotik pada saya. Satu lagi anti malaria, tergolong untuk sebetulnya ini katanya bisa membunuh virus COVID, tapi buat saya tidak bisa. Satu lagi obat pereda nyeri, Bapak Ibu. Kebayang kalau sesuatu terjadi pada saya, dan saya pernah mengalami juga Bapak Ibu saat saya dioperasi gigi. Dioperasi gigi karena ada masalah dengan gigi, mengalami sungsang. Mau tidak mau harus ada antibiotik, mau tidak mau harus ada obat pereda nyeri. Pada saat diadakan tindakan, saya diberikan yang dosisnya dokter yang tahu.
Tapi setelah pulang, dokternya mengatakan ini obat pereda nyeri ibu, tapi diminum hanya kalau ibu tidak tahan saja. Akhirnya saya pulang ke rumah dengan menahan sakit semalaman daripada darah saya hancur, lebih baik saya menahan sakit gitu. Jadi pas semalaman saya menahan sakit, alhamdulillah masih bisa bertahan. Nah, itu satu. Yang kedua adalah obat herbal Cina, Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya penderita sakit G6PD seperti saya ini tidak bisa ke Shinsei manapun. Jadi tidak bisa minum herbal Cina apapun jenisnya. Nah, selain obat-obat antibiotik pereda nyeri itu tadi, obat herbal Cina tidak bisa kami konsumsi. Dan satu lagi, makanan yang menggunakan pohon buatan. Jadi jangan tergiur pada minuman yang ada pohon buatannya. Yang keempat adalah kacang fava. Kacang fava itu kalau orang Sunda bilangnya kacang roai, Bapak Ibu, yang gepeng itu kan gurih sekali. Itu tidak bisa saya makan dan saya hati-hati sekali untuk memakannya. Kalau seandainya istilahnya kabita gitu ya, tapi saya tidak bisa. Kacang fava, bahkan kacang fava itu tidak hanya dikonsumsi, menghirup tanaman serbuk sarinya saja sudah berbahaya. Bahkan jenis G6PD ini ada satu lagi namanya Pavavisem. Ada G6PD ini ada turunannya gitu. Ada Pavavisem itu yang sama sekali minum saat makan satu butir kacang aja bisa berbahaya. Saya masih bisa 1-2 butir kacang yang disodorkan teman tapi tidak berani banyak. Selain itu yang berat G6PD-nya yang berat malah semua jenis kacang, termasuk kacang tanah, kacang kedelai, kacang kolong, dan lain-lain. Ini ada satu pengalaman, siswa kami di SMA 5, siswa wali kelasnya Ibu Eis Rusmiati, Bu Sensei Eis bahasa Jepang, itu pernah pulang dari sekolah, itu langsung kolaps, mukanya pucat, dan lemas tak berdaya. Ketika ditanya oleh ibunya, kamu tadi makan apa di sekolah? Dan dia mengatakan, kemarin saya makan gado-gado. Tadi saya ikut makan ketoprak. Terus minumnya apa? Nggak tahu, tadi dikasih minum teman sama teman, segar juga Bu, katanya. Nah, itu mungkin siswa kami menderita penyakit G6PD-nya yang lumayan berat. Kalau saya makan tempe masih bisa, makan ketoprak masih bisa, walaupun saya hati-hati tidak terlalu banyak makan bumbunya. Dan yang kelima adalah bitter melon. Bitter melon ini adalah paria, Bapak Ibu. Paria ini begitu enak dioseng dan saya tidak bisa memakannya juga. Lalu berikutnya adalah daun mint atau makanan minuman yang rasanya mentol. Makanan mungkin masih bisa dihindari, minuman juga masih bisa dihindari. Tapi satu yang agak sulit dihindari adalah pasta gigi. Semua rata-rata hampir semua pasta gigi mengandung mentol dan itu membuat saya kesulitan. Jadi akhirnya saya mencari pasta giginya yang tanpa mentol. Kebetulan alhamdulillah ada yang siwak, ini bukan iklan ya. Oke, yang berikutnya adalah vitamin C, yang ini juaranya banget, yang sama sekali tidak boleh dikonsumsi. Sama sekali, saya termasuk yang tidak bisa. Minum sedikit vitamin C bisa kolaps saya gitu ya. Dan satu lagi adalah menghirup kamper. Ini mungkin kalau Miss Mona ada di room ini pernah pengalaman. Kalau beliau kebetulan di ruang guru agak sedikit ada hama, jadi bisa dibunuh dengan kamper. Dan Miss Mona ini menyimpan kamper, kebetulan di sebelah saya. Selalu mengatakan, Mem, kecium nggak kampernya? Saya nggak enak dong kalau dibilang, enggak kok, nggak kecium. Saya selalu bilang, saya nggak kecium, padahal sebetulnya kecium. Kalau menyengat sekali, saya tidak lama-lama duduk di kursi dan saya segera keluar. Kalau sudah agak bau pampernya agak lumayan bisa saya kuasai, baru saya lama-lama duduk.
Baik itu, lalu selanjutnya adalah ini Bapak Ibu obat-obatannya yang tidak boleh sama sekali. Ini yang kolom slide ini sangat berbahaya sekali. Aspirin salah satunya, naftalin itu kamper tadi, ya ini tidak usah dibahas semuanya lah seperti itu. Kira-kira nah ini asam ascorbat vitamin C yang saya kasih kuning. Ini vitamin C yang sangat tidak boleh. Lalu paracetamol. Ini kalau dosisnya sedikit banget sih mungkin saya pernah ngalamin dikasih tahu sama dokter. Kalau ibu nggak tahan banget pusing, sudah tahu kondisinya di bawah tidur nggak bisa, di bawah apa tidak bisa, ya minum pakai tapi separuh ya Bu, jangan banyak-banyak. Itu pun kalau merasa ada yang lain ya nggak usah diminum katanya seperti itu. Lalu bagaimana reaksi tubuh ketika saya atau penderita yang lain mengalami hemolisis, melayang, tiba-tiba blank, karena melayang banget. Saya sering juga, aduh kok saya melayang sama teman-teman kebetulan di MGMP solid sekali, saya sering mengatakan itu. Lalu mual, muntah, dan nyeri punggung atau nyeri lambung, hampir mirip dengan MAH, tapi agak sedikit menusuk. Lalu pucat kondisinya, mukanya lemas, mukanya pucat dan badannya lemas. Ini yang terjadi pada siswa kami pada saat pulang ke rumah saat itu. Lalu detak jantung meningkat dan kadang-kadang sesak napas. Dan ini agak serem juga, hampir mirip dengan COVID ya. Lalu warna urin kuning keruh seperti itu. Lalu berikutnya bagaimana solusinya untuk G6PD ini? Ya, kalau hindari tidak mengkonsumsi vitamin C yang kimiawi. Redoxon tidak bisa, jangan dikonsumsi. Ester C walaupun bagus juga jangan dikonsumsi. Lebih baik jeruk atau makanan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Ini lebih aman untuk kita, untuk kami. Lalu maaf. Nah, setelah menghindari vitamin C kimiawi, lalu menghindari obat-obatan kimiawi juga yang seperti diuraikan tadi. Walaupun terpaksa ya mau tidak mau harus ke dokter, dan kalau ada lebih baik konsultasi dulu ke hematolog, baru ke dokter. Dan biasanya ke dokter, kalau langsung ke dokter juga, dokter yang hati-hati, sangat hati-hati, mereferensi dulu Bu ke hematolog dulu. Saya kasih note kalau obat apa yang bisa dikonsumsi oleh ibu seperti itu, dan tidak mengkonsumsi obat-obatan herbal kimiawi, obat herbal Cina, maaf. Lalu tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang menggunakan pewarna buatan, lalu menghindari makan kacang papa, kacang toai itu yang enak gurih. Lalu tidak makanan juga oseng pare, lalu menghindari makanan dan minuman yang mengandung min, ganti pasta gigi dengan yang tidak ada minnya, lalu menghindari atau tidak sama sekali menggunakan naftalin atau kamper di ruangan apapun, di kamar mandi sekalipun. Lalu jika HB turun atau tidak sengaja makan dan minum yang dilarang, ya lebih baik segera ke dokter. Lalu gunakan pewangian yang sebagai enggak gampang, mungkin irisan daun pandan. Makanya saya sering sekali metikin daun pandan di belakang ruang guru, atau irisan serai atau bunga segar yang alami. Dan tetap lakukan olahraga walaupun olahraga ringan. Bapak Ibu, saya bergabung di komunitas G6PD Internasional, ya penderita G6PD Foundation Internasional. Dan di situ dikatakan bahwa olahraga yang bagus adalah meditasi dan yoga. Sebetulnya untuk Muslim kita sholat adalah meditasi. Jadi saya tidak melakukan yoga yang lain selain sholat. Sholat yang tumaninah ya Bapak Ibu. Lalu warning untuk kita semua ini. Walaupun bukan keturunan Timur Tengah seperti yang saya bilang tadi,
apa namanya, bukan keturunan Mediterranean, saya juga bukan. Saya juga bukan keturunan Arab, tapi ternyata ada saya apa namanya, menderita ternyata. Dan HB saya ini kalau HB normal laki-laki 14, kalau di bawah itu mohon warning, kalau terus-terusan di bawah itu perempuan 12 dan saya saat itu HB saya 89 dan tidak pernah lebih dari 10. Bahkan waktu masih remaja saya sering pingsan karena mungkin saat itu saya orang tua saya tidak tahu kalau saya punya penyakit ini dan saya baru tahu menderita penyakit C6PD tahun 92-an. Baru tahu, pantesan saya dulu sering banget pingsan, entah di pasar, entah di lapangan upacara, entah di jalan, itu mungkin saat saya mengkonsumsi sesuatu yang dilarang. Nah, kalau sering mimisan juga, saya juga sering mimisan, sering pingsan atau lemas ya segera konsultasikan ke dokter. Ini Bapak Ibu mungkin saat ini kenapa banyak yang tidak aware karena vaskes di kita tidak dilengkapi, laboratorium yang lengkap dengan apa namanya untuk mendiagnosa darah ini. Harusnya sejak pada saat bayi supaya segera dilakukan tindakan atau pencegahan apa namanya untuk menghindari tiba-tiba seperti saya sering pingsan di tengah jalan, sering pingsan di kerumunan orang gitu ya. Nah ini vaskes kita belum lengkap seperti ini dan memang belum apa namanya murah ininya tesnya. Ini hanya ada di rumah sakit besar seperti itu. Ini maaf, ya. Nah ini konsumsi makanan seperti ini lebih alami. Nah, ini mungkin hematolog yang bisa untuk konsultasi ada via by phone di rumah sakit di Bekasi ada, di Jakarta ada. Baik Pak Miko dan teman-teman sekalian, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan kepada Pak Miko. Barangkali ada yang sudah bertanya. Terima kasih. Oh ya, Bu Is. Oh, mungkin saya Bu Is. Saya kembalikan lagi ke moderator, silakan Pak Ramang untuk memandu acara. Ya, terima kasih Bu Is atas paparannya. Saya sendiri juga baru tahu ada penderita kelainan GCPD, Bu Is. Terima kasih. Mungkin penanya pertama dari Pak Iqbal, pertanyaannya bagaimana mendeteksi GCPD secara dini? Bu Is. Baik. Itu mungkin. Terima kasih Pak Iqbal, terima kasih sudah hadir dan terima kasih pertanyaannya. Seperti saya bilang tadi, di Indonesia ini fasilitas kesehatan kita di beberapa rumah sakit tidak mempunyai lab yang bisa mendeteksi mendeteksi penyakit C6PD ini, tetapi ada bisa melihat konsultasi ke ini tadi di rumah sakit Cipto tentunya pasti ada YMMC di Jalan Rasuna Said atau di Klinik Amanda Yusuf Adiwinata atau di Bekasi ada Dr. Dodi Ranuarja di Mitra Keluarga Bekasi dan Rumah Sakit Harum Kalimalang. Dan satu lagi Bapak Iqbal, saya cerita ibu saya dulu pada saat lahir itu prematur dan bayi kuning, bayinya kuning. Kalau yang lain kuning itu dijemur bisa terus berangsur-angsur pada saat bayi ya, berangsur-angsur hilang. Saya harus masuk inkubator selama 2 minggu lebih dan itu yang baru bisa pulih, maaf. Seperti itu Pak Ima. Jadi untuk mendeteksi dini memang harus konsultasi ke hematolog dan rumah sakitnya seperti yang ada di sini.
Baik, cukup. Barangkali Pak Igma bisa menjawab pertanyaannya. Gimana, cukup Pak Igma? Oh ya, terima kasih katanya Bu. Ada lagi Iya. Bu, yang kedua dari Bu Ella, izin bertanya. Sebelumnya saya bertanya, saya berdoa semoga Bu selalu sehat dan dilindungi Allah SWT. Amin. Bu, tadi saya baca ada tiga kelainan darah. Yang saya tanyakan, apa bedanya penyakit CDPD itu dengan thalassemia, Bu? Itu dari Baik, Ella. pertanyaannya, aduh ini saya agak takut juga nih bertanya karena saya bukan dokter ya, ini penyakit thalassemia hanya yang sepanjang tahu Kemudian saja ada ya saya. lagi Bu Kenapa? Ella nambah, Kenapa? Bu Ya, ada pertanyaan nih, Bu Ella kan aja nih. Bagaimana jika tiba-tiba kamu sementara dan obat habis, P3K apa yang bisa diminum? Kata Bu Ella, Bu. lanjut. Jadi dua pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama, pertanyaannya tadi yang masalah thalassemia. Kalau dibandingkan berat ringannya, thalassemia dengan D6PD ini mungkin agak lebih bisa dikondisikan untuk sehat D6PD daripada thalassemia. Thalassemia itu sama kekurangan darah, tapi kekurangan darah itu sama cepat sekali mati. Sel darah HB-nya atau sel darah merahnya cepat sekali mati. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan transfusi kalau thalassemia. Kalau kami G6PD kalau tidak parah sekali, tidak sakit berat, mungkin tidak sampai ke transfusi. Kalau thalassemia agak-agak tergantung darah orang lain. Harus rutin. Dulu pernah ada siswa kami juga penderita thalassemia yang bertahan sampai kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA meninggal pada saat mau ujian ya Pak Rahmat pada saat itu. Dan itu selalu izin pada saat seminggu sekali untuk cuti. Dia kondisinya pucat sekali. Jadi bedanya kalau seandainya saya harus bersyukur ya, jadi tidak separah thalassemia. Itu Bu Ella. Yang kedua pertanyaannya bagaimana P3K ya Bu ya. Kalau seandainya ini pengalaman saya dan saya sharing juga ke G6PD Foundation, International Foundation, mereka bertanya bagaimana kalau caranya kamu bertahan atau kalau kolaps tiba-tiba kalau mengkonsumsi sesuatu yang salah. Saya sampaikan pada mereka, pada komunitas saya juga, bahwa kalau seandainya saya menghirup sesuatu yang kamper misalnya, atau makan vitamin C tergoda misalnya, atau makan oseng pare kebanyakan, dan itu pasti menghancurkan sel darah merah saya. Itu yang saya lakukan adalah mencari root beet. Mungkin Bapak Ibu tahu root beet, buah beet yang merah itu diparut atau dibuat salad atau dikukus atau direbus dimakan. Itu sangat-sangat cepat sekali menaikkan HB darah. Hanya satu tips lagi saya sampaikan juga ke komunitas saya, bahwa makan beet itu hati-hati, jangan makan beet aja, harus dibarengi dengan buah-buahan lain karena merusak merusak pita suara. Suara saya agak sedikit rebek, ini bukan bawaan dari lahir. Dulu suara saya tidak rebek begini karena pita suara saya pecah. Karena ketidaktahuan saya mengkonsumsi kebanyakan buah beet dan pita suara saya yang pecah. Jadi baru tahu saya setelah kondisi saya pecah suara ini, setelah tahu bahwa makan beet itu harus dibarengi dengan buah-buahan yang lain. Dulu karena saya pengen sekali cepat sembuh ya, akhirnya makan buah-buah beet saya makan, tapi cepat langsung naik darahnya. Tapi darahnya bukan naik darah ya Bu, HB-nya yang meningkat. Itu barangkali Bu Ella, ada lagi pertanyaan?
Ada Bu dari Budian. Ibu Dian izin bertanya, mengganti vitamin C buat memois apa ya? Kalau buah kan ada vitamin C-nya. Juga kalau alami tidak apa-apa. Jadi pengganti vitamin C untuk buis apa gitu, buah-buahannya gitu. Kali-kali itu pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Dian. Vitamin C memang sangat-sangat dibutuhkan untuk stamina sekarang. Aduh, apalagi pandemi ini ya, aduh, agak serem. Saya minum ada kelakar dari Prof. Ari yang dokter yang menangani saya. Bu, jangan minum vitamin C, redoxon dan lain-lain. Jangan minum yang kimiawi. Kalau ibu butuh vitamin C, meras jeruk sekilo pun nggak apa-apa katanya gitu. Jadi saya konsumsinya hanya buah-buahan. Apakah itu diinfus berupa infus water? Sering saya bawa ke sekolah infus water berupa irisan jeruk, ataupun dikonsumsi langsung, ataupun di jus, itu apapun itu. Dan banyak selain jeruk, buah-buahan yang mengandung vitamin C, buah jambu merah juga. Begitu mungkin bisa terjawab pertanyaannya. Cukup Pak Rahmat, masih Ya, ada? terima kasih Bus. Kalau yang di chatting udah habis, mungkin ada yang mau langsung, tapi nggak kelihatan sama saya. Baik Bus, kalau saya rasa saya simpulkan bahwa bukan penderita ya, yang mengalami kelainan darah GCPD itu bisa hidup normal dan bisa hidup sehat dengan cara tidak mengkonsumsi vitamin C, makanan tertentu, dan tidak menghirup kamper. Terima kasih mungkin Bu Is atas informasinya. Ya, satu lagi mungkin kesimpulannya. Ya, saya kembalikan ke... Halo, saya tambahkan kesimpulannya tadi. Ya, silakan Bu. Tadi memang betul. Jadi walaupun kita Bapak Ibu sehat, tidak menderita G6PD, mungkin lebih baik mengikuti cara hidup kami, tidak mengkonsumsi obat-obatan kimiawi, tidak mengusahakan secara alami lah. Satu lagi kalau seandainya Bapak Ibu ada turunan entah kakek buyut, nenek buyut, orang Mediterranean ataupun Timur Tengah, ya Bu Jidni ini kayaknya di kita ada turunan itu, jadi mohon hati-hati kalau seandainya sering mimisan atau kurang darah ya. Jadi mungkin lebih hidup sehat alami ala G6PD mungkin patut dicontoh untuk Bapak Ibu yang normal. Mungkin itu saja barangkali. Rahmat. Ya, terima kasih Bu Is atas sharing-nya. Kita akan kembalikan mungkin ke host Pak Jatmiko. Ya, terima kasih Pak Rahmat sebagai moderator yang sudah memandu acara kita hari ini. Terima kasih kepada Ibu Kusner Hidayah atas pemaparannya. Terima kasih Bapak Ibu peserta yang sudah hadir di room kami, dan terima kasih kepada Bapak instruktur kami Pak Ikma atas kehadirannya. Saya rasa demikianlah pemaparan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa absen, Pak, masih ada yang belum absen, baru datang. Jangan lupa absen, masih dikasih waktu dan kesempatannya untuk mengisi daftar kehadiran yang linknya sudah saya berikan di grup. Ada yang bertanya, ya. Pak Miko itu absen, katanya di-share lagi mungkin. Di-share lagi, ada yang bertanya. Oke, silakan. Ada yang bertanya itu, Pak, enggak, apakah ada absen? Di-share lagi mungkin. Sudah. Sudah. Baik, Bapak Ibu, maaf atas kesalahan bila ada kesalahan, mohon maaf lahir batin, besok puasa. Monggo silakan Pak. Miko. Ya, demikian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Selamat menunaikan ibadah dan puasa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Pak Iman, terima